Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Setiawan dari UPBJJ Kota Bogor. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas 1 STSI 4209 atau pemrograman berbasis web. Khususnya pada tugas 1 kali ini membuat aplikasi Sita dengan berbasis HTML, CSS, dan JavaScript. Baik, sebelum menuju aplikasi, di sini saya akan review sedikit tugas atau catatan yang diberikan oleh tutor pada tugas 1 ini. Di mana pada tugas 1 kali ini diminta membuat 4 halaman website di aplikasi Sita, di mana yang pertama halaman login HTML atau indeks HTML, terus yang kedua dashboard, yang isinya di mana sebagai berikut. Kemudian yang ketiga ini seharusnya tracking ya, tracking HTML. Kemudian yang terakhir stok bahan ajar, di mana nanti ada pada stok.html. Ya, kemudian juga di sini ada struktur folder proyek seperti yang diharapkan, dan juga data-data dummy ada pada tugas 1. Oke, berikut ini juga tunjuk pengerjaan dan juga poin, dan dapat beberapa sumber sebagai acuan pada tugas 1 kali ini. Oke, kita di sini langsung saja menuju aplikasi yang sebelumnya telah saya buat, di mana pada struktur aplikasi ini sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana terdapat beberapa folder seperti assets dan CSS dan juga JS-nya, JavaScript-nya sesuai yang diharapkan. Oke, terus juga ada indeks HTML, dashboard, stok, dan tracking. Kemudian ini ada history dan laporan untuk tambahan. Dan juga data.js, di mana ini data dummy yang ada pada tugas 1. Kemudian script.js, di mana ini adalah semua logika JavaScript ada pada di sini. Dan juga di sini style.css, di mana semua style pada aplikasi ini dimuat. Dan juga di sini aset, di mana image atau aset-aset itu di sini dipergunakan. Ya, kalau dari struktur, kita lihat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, kemudian kita coba review satu persatu, di mana mulai dari catatan juga di sini apa yang bisa dibilang summary lah ya buat patokan kita mungkin nanti ke depannya. Strukturnya sudah sesuai, fitur yang harus kita coba dan yang diberikan tugas kepada mahasiswa. Kemudian juga ini ada catatan akun yang tersedia dan juga daftar DO. Dan ini checklist untuk website yang nanti ya kita testing. Ya, di mana di sini kita menggunakan lengkap ya. Kita menggunakan header, dan terus navigasi, main, div, class ya. Di mana di sini ya kita rasa bahwa penggunaan untuk aplikasi ini sangat sederhana, khusus untuk saya sendiri yang baru belajar. Oke, di sini kita cek ya seperti ini, tidak terlalu banyak yang bisa saya implementasikan. Dan juga di sini ada modal. Ya, dari struktur saya rasa di sini sudah lengkap dan sudah sesuai dengan ketentuan atau yang diminta pada tugas 1. Nah, di sini kita sedikit review file HTML, CSS, dan JavaScript, di mana sebagai mahasiswa yang baru belajar juga, di sini saya menggunakan yang sangat sederhana, ya, dimana kalaupun yang pasti sudah bisa ya pakai gambar dan juga title, ngatur-ngatur title, ngatur-ngatur form gitu ya, juga manggil data. Oke, dan juga di sini membuat modal, di mana ada modal lupa dan modal daftar, tapi isinya ya sederhana. Kemudian juga di dalam dashboard HTML, nah di sini saya menerapkan
navigasi. Ya, di mana di sini juga sesuai yang diminta, ada greeting text di mana untuk sesuai waktu pada saat user login, lokal login ya. Apakah pagi, siang, atau malam, dan juga dia login sebagai apa dan lokasi kerjanya di mana. Dan juga ada tambahan untuk navigasi barang. Oke, selanjutnya di sini ada stok. Seperti biasa, di sini data diambil dari dinamis dari data bahan ajar, ada pada data.ts ya, mengambil kode barang, nama barang, jenis, edisi, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya untuk tracking kurang lebih sama juga. Navigasi, kemudian ini mengambil informasi delivery order ya atau DO yang datanya juga ada pada data.ts. Oke, ini untuk laporan. Nah, ini hanya website sederhana kosong yang penting yang mengindikasikan bahwa ketika diklik navigasi yang kita masuk ini muncul website-nya. Laporan dan juga history. Dan sedikit review untuk file pada CSS-nya yang saya gunakan. Ini root, dimana untuk beberapa warna yang mungkin kedepannya akan digunakan sudah saya define duluan. Kemudian juga nih untuk beberapa saya section ya untuk global, dimana jadi untuk troubleshooting ke depannya atau apabila ada error gampang untuk menemukannya. Gitu ya. Sini saya untuk login, terus juga ini input ya. Oke, terus ini untuk modal yang dimana nanti ada pop-up kecil. Terus juga ada tabel yang untuk stok dan tracking. Ya, untuk kurang lebih seperti itu untuk style dan CSS-nya. Ya, untuk data.cs-nya ini data kurang lebih masih sama ya. Pada data.ts di tugas 1 yang diberikan. Ya, kemudian ini script.ts di mana semua logika ada pada file ini. Nah, di sini juga saya bagi beberapa section login, misalkan ya. Dan juga pasti kita menggunakan ya get element ID by ID. Ya, kita cari itu kan. Ya, apabila salah nanti kita akan mencobanya juga. Apabila salah pasti keluar alert ya. Terus ada sedikit modal login ya, modal lupa dan modal daftar. Juga section dimana untuk ini di login dashboard. Ini nanti bisa kita coba. Ini untuk tracking dan stok bahan ajar. Ya, ini langsung saja kita coba open live server ya. Berikut untuk tampilan login aplikasi yang telah saya buat. Di sini kita coba beberapa skenario. Yang pertama kita mulai dulu. Ini login kosong. Ya, di sini kita diminta isi. Tuh. Yang kedua, misalkan saya random aja. Ini ada tambahan lagi. test.id. Kita coba untuk yang salah dulu. Oke, muncul ya email password yang Anda masukkan salah. Oke, kemudian di sini saya coba untuk login yang benar, admin 123. Login berhasil, selamat datang admin Sita. Sebelumnya kita coba dulu nih modal login yang untuk daftar. Ini sangat sederhana, pendaftaran akun ya, dan juga untuk lupa password. Oke, berikut dashboard pada aplikasi Sita ini. Sini selamat sore atau selamat malam ya, karena di sini saya menunjukkan pukul 08 ketika saya recording ini. Jadi di sini otomatis selamat malam admin, dan juga ada informasi login sebagai administrator dan juga lokasi kerja di mana di pusat gitu ya.
Oke, selanjutnya di sini ada navigasi bar untuk mengakses dashboard, informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, yang dimana di sini drop down list ya, sesuai pada tugas 1, dan kemudian ini ada history, dan juga logout. Oke, selanjutnya di sini kita akan lanjut ke bagian informasi bahan ajar. Kita loading. Nah, berikut ini data stok bahan ajar yang ada pada dinamis ya, data bahan ajar ini mungkin bisa kita hide aja ya, ini sebagai acuan aja. Nah, di sini sesuai data dummy yang diberikan terdapat 5 ya, kode barang, nama barang, lokasi, dan juga edisi dan stoknya sebanyak apa, dan juga covernya. Nah, di sini kita ada beberapa fitur. Ya, di sini ada fitur tambah stok barang, misalkan stok barang baru TMA apa ya, mata jaya, matematika 1, matematika dasar. Ini contoh saja, misalkan sini 100. Nah, ini stok matematika dasar berhasil ditambahkan. Ini contoh saja pada informasi bahan ajar untuk fitur penambahan stok. Ya, selanjutnya kita akan mencoba fitur pada tracking pengiriman, di mana kita coba dahulu yang apabila kita klik cari tapi belum input apa-apa, kita diminta input ya. Kemudian kita apabila random input delivery order, maka akan muncul error di mana DO999 tidak ditemukan. Misalkan kita input DO yang benar gitu ya. Maka hasilnya seperti berikut ini: nama, status pengirimannya dalam perjalanan, ekspedisi, tanggal pengiriman, jenis paket, dan total pembayaran, serta data perjalanan ada pada halaman berikut ini. Kemudian kita coba untuk yang satunya lagi, nah di mana ini terlampir juga nama, status, dan ini statusnya udah dikirim ya, jadi full barnya, dan lain-lainnya juga terdapat pada halaman ini. Ya, selanjutnya kita coba uji drop down listnya, di mana di laporan ini diminta 2 list ya kan, laporan rekap bahan ajar dan laporan monitoring progres di bahan ajar. Coba kita klik aja salah satunya. Nah, ini hanya sederhana ya, karena saya jujur belum kepikiran untuk mengisi seperti apa, dan juga termasuk laporan monitoring progres di bahan ajar, dan termasuk histori transaksi bahan ajar. Ya, itu kita juga di sini ngetes di mana untuk navigasi barnya di sini dinamis ya, aman, semuanya sesuai dengan redirecting ya. Oke, kemudian juga di sini ya, di sini kita akan coba logout. Oke, di sini Anda telah logout, sudah berhasil. Ya, sudah berhasil. Kita kembali lagi pada index.html atau pada login page ya. Oke, di sini saya akan mencoba dengan beberapa user lainnya, misalkan Rina 123. Oke, di sini berhasil. Selamat datang Rina Wulandari. Nah, ini selamat greetingnya muncul juga, lokasi login dan lokasi bekerja. Di sini setting bahan ajar juga, coba kita tes lagi, ini bisa, dan ini bisa juga. Kita coba logout lagi. Nah, ini logout. Ya, kurang lebih seperti itu aplikasi Sita yang telah saya buat. Ya, secara keseluruhan kurang lebih aplikasi Sita yang telah saya buat ini memenuhi kriteria pada tugas 1, mulai dari struktur folder, struktur file, kemudian HTML yang semantik, desain CSS, dan juga JavaScript telah sesuai yang pada ditentukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.